Halo semuanya, pernah nggak sih Anda bingung kenapa para pakar paling pinter di dunia bisa beda pendapat banget soal penyebab perang dan damai? Nah hari ini kita akan coba bongkar teka-teki itu. Kita nggak akan cuma belajar satu teori, tapi kita akan membangun sebuah, sebut saja, toolkit mental. Ya, seperangkat alat buat kita semua untuk ngertiin gimana sih politik dunia ini sebenarnya bekerja. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih ada begitu banyak perdebatan. Terus, kita mulai isi kotak perkakas kita dengan alat-alat dasar. Apa itu pandangan dasar kita tentang dunia? Apa sih tujuan sebuah teori itu sebenarnya? Dan yang paling penting, 3 tingkatan analisis. Terakhir, kita bakal lihat gimana semua alat ini, kalau digabung-gabung, bisa jadi teori-teori besar yang sering kita dengar. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita hadapi dulu teka-teki utamanya. Ya kan? Sebelum kita bisa membangun apa-apa, kita harus paham dulu masalah yang mau kita pecahkan. Kenapa para ahli yang hebat-hebat itu bisa sampai pada kesimpulan yang beda banget tentang isu yang sama? Ini dia pertanyaan intinya. Anda pasti pernah ngalamin kan? Baca berita, dengerin analisis. Kok ada dua pakar yang sama-sama brilian tapi penjelasannya bertolak belakang? Itu bisa bikin frustrasi. Tapi tenang, ada alasan yang jelas banget di baliknya. Nah, ini dia kuncinya. Perbedaan pendapat mereka itu jarang banget soal faktanya. Misalnya, pasukan siapa yang nyeberang duluan. Bukan itu. Perbedaannya itu datang dari asumsi dasar yang mereka pegang. Atau bisa kita bilang, kacamata yang mereka pakai untuk menafsirkan fakta-fakta itu. Dan hari ini, kita akan bedah satu persatu kacamata atau alat-alat ini. Oke, mari kita buka kotak perkakas kita. Kita mulai dengan alat yang pertama dan paling mendasar. Ini adalah fondasi dari segalanya. Pandangan dasar kita tentang dunia. Istilah kerennya, ontologi. Tenang. Istilahnya mungkin terdengar berat, tapi konsepnya sederhana kok. Ontologi itu intinya jawaban Anda atas pertanyaan, dunia ini pada dasarnya terbuat dari apa sih? Gimana Anda menjawab pertanyaan ini, itu bakal menentukan segalanya dalam cara Anda melihat dunia. Gampangnya, ada dua jawaban utama untuk pertanyaan tadi. Kalau Anda seorang materialis, Anda percaya dunia ini dibentuk oleh hal-hal yang bisa dipegang, bisa dihitung, kekuatan militer, duit, tank, kapal. Tapi kalau Anda seorang ideasionalis, Anda justru percaya kalau ide-ide bersamalah yang paling penting. Keyakinan, norma, budaya, hal-hal yang nggak kelihatan tapi sangat kuat membentuk perilaku negara. Keduanya lensa yang valid, tapi gambaran dunia yang dihasilkan bakal beda banget. Nah, pandangan materialis ini itu klop banget sama tradisi realisme dalam hubungan internasional. Para pemikir kayak Thucydides atau Hobbes yang melihat dunia ini sebagai arena persaingan yang tiada henti, pada dasarnya mereka mulai dari asumsi ontologis bahwa kekuatan material itulah yang jadi raja. Oke, alat pertama sudah di tangan. Sekarang kita butuh alat kedua. Alat ini bantu kita paham apa sih yang sebenarnya mau dicapai oleh sebuah teori. Soalnya banyak orang salah kaprah tentang ini, jadi mari kita luruskan apa peran sebuah teori itu sebenarnya. Ini dia yang sering banget bikin salah paham. Teori hubungan internasional itu bukan bola kristal. Tujuannya bukan buat bikin prediksi pasti, kayak bilang, oh serangan bakal terjadi tanggal sekian. Bukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan besar yang terus berulang dari waktu ke waktu. Jadi, coba bayangkan, seorang ahli teori HI itu lebih kayak detektif daripada peramal. Tugasnya itu memecahkan teka-teki besar. Misalnya, teka-teki perang. Kenapa perang terus terjadi padahal biayanya luar biasa besar? Mereka mencari petunjuk dan pola dalam sejarah untuk menjelaskan itu, bukan untuk meramal kapan perang berikutnya akan pecah. Sekarang kita sampai ke alat ketiga, dan ini mungkin yang paling keren di seluruh toolkit kita. Anggap saja ini semacam kaca pembesar analisis. Sebuah cara untuk nge-zoom in dan nge-zoom out pada setiap peristiwa global, biar kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Inilah 3 tingkatan analisis. Konsep ini benar-benar krusial. Seperti kata J. David Singer, di mana Anda memilih untuk melihat, itu akan membentuk apa yang Anda temukan. Ini kayak punya lensa yang beda-beda untuk kamera Anda. Setiap lensa bakal menyorot detail yang berbeda dan otomatis mengaburkan yang lainnya. Oke, kita mulai dari zoom yang paling dekat, tingkat individu. Di sini kita fokus pada orangnya. Kita menganalisis psikologi, persepsi, dan keyakinan para pemimpin. Kenapa seorang presiden membuat keputusan A, bukan B?
Ya mungkin karena pengalaman pribadinya, atau cara dia melihat dunia, atau bahkan bias-bias di kepalanya. Selanjutnya, kita zoom out satu langkah. Kita masuk ke tingkat kedua, negara dan masyarakat. Di sini, kita melihat faktor-faktor internal, dapurnya sebuah negara. Apakah negara itu demokrasi atau otoriter? Gimana politik birokrasi di dalamnya mempengaruhi kebijakan luar negeri? Apa peran opini publik atau kelompok-kelompok lobi? Dan di zoom yang paling jauh, kita sampai di tingkat sistem internasional. Di sini, kita nggak peduli lagi sama detail internal negara. Kita fokus pada struktur besar panggung dunianya. Gimana distribusi kekuatan saat ini? Apakah ada satu negara super kuat, dua, atau banyak? Bagaimana aliansi dan aturan-aturan global membatasi pilihan sebuah negara? Oke, sampai di sini kotak perkakas kita udah penuh. Nah, sekarang bagian yang paling seru, merangkai semua alat ini jadi satu. Kita akan lihat bagaimana kombinasi yang berbeda dari pandangan dunia dan tingkat analisis itu secara langsung melahirkan teori-teori besar seperti realisme dan liberalisme. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Ambil contoh realisme. Teori ini biasanya mulai dengan pandangan dunia materialis, kekuatan militer dan ekonomi adalah segalanya. Terus, mereka pakai kacamata itu di tingkat sistem internasional. Hasilnya, kesimpulan bahwa negara-negara lah aktor utamanya, yang terus bersaing demi kekuasaan. Beda lagi sama liberalisme. Mereka sering menggabungkan pandangan ideasional dan material, terus ngezoom ke tingkat negara dan masyarakat untuk melihat gimana institusi, norma, dan kelompok kepentingan ikut mempengaruhi interaksi antar negara, bahkan aktor selain negara. Jadi, ini dia yang perlu kita ingat. Perdebatan sengit yang kita lihat itu bukan soal siapa yang benar atau salah soal fakta, tapi tentang alat analisis mana yang mereka gunakan. Realisme cenderung melihat dari atas ke bawah, dari sistem global ke negara. Sementara liberalisme seringkali melihat dari dalam keluar, dari masyarakat ke panggung dunia. Pada akhirnya, toolkit yang Anda pilih akan menentukan apa yang Anda lihat sebagai hal yang penting. Nah, ini tantangan buat Anda. Dengan toolkit baru ini, Anda bukan lagi sekedar penonton pasif. Anda bisa jadi analis kritis. Lain kali Anda baca artikel atau nonton berita, coba deh identifikasi alat-alat yang dipakai si penulis. Apakah dia fokus ke kekuatan material? Apakah dia melihat ke dalam negara atau ke sistem secara keseluruhan? Dengan melakukan ini, Anda nggak cuma bakal ngerti argumennya, tapi juga bisa membongkar asumsi-asumsi yang ada di baliknya.